Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan mendengarkan satu cerita dari warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang mana orang ini bekerja di perkantoran di Malaysia. Jadi cerita ini bukan lagi dari cerita-cerita yang TKI-TKI yang kerja di sektor-sektor bekerja kasar, yang mana selama ini dianggap kokori mereka itu dari pendidikan kelas bawah gitu ya. Nah, kali ini cerita itu akan disampaikan oleh TKI yang kerja di perkantoran, yang mana pasti mereka adalah high education, well educated gitu ya. Dan diharap kokori kalau mendengar cerita ini jangan sampai sakit telinga dan bahkan hatinya mendidih, tidak terima dengan fakta-fakta, dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang Indonesia ini. Orang ini bernama Ica ya, akun TikToknya bernama Ica. Oke, tanpa berlama-lama mari kita tonton cerita-cerita dari kakak Ica ini ya. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Dan saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain sama netizen. Answering frequently asked questions. Kakak kerja apa di Malaysia? Saya kerja di bagian IT di salah satu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini ada di beberapa lokasi di seluruh dunia. I studied IT back in the university. My major was information systems. I started off as a programmer for an Indonesian local company back in Jakarta. After working for 1.5 years, I feel like, no, this isn't for me. So I switched career, but still in the IT field. So I've been wanting to work outside of Jakarta. It could be just outside of the city like Bandung, Jogja, Bali, but even better if I can work outside of the country. Jadi waktu itu di tahun 2018 saya dapat 2 offer. Pertama sebagai IT di perusahaan ini tapi di Jakarta, atau jadi content moderator di Pulau Pinang. Jadi setelah cari-cari banding-bandingin, akhirnya memutuskan ya udahlah di Jakarta dulu aja. Ternyata dapat kesempatan untuk pindah ke luar negeri tapi masih di perusahaan yang sama. So this is like a dream comes true for me. Ada pertanyaan apa lagi? Oke, lanjut. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Kalau lagi musim lebaran gini, apa tuh THR? Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini, kita nggak kenal tuh yang namanya cuti bersama. Libur lebaran ya 2 hari aja, nggak 1 minggu. You nak cuti-cuti seorang aja. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini, suasana kerjanya tuh multikultural banget. Kamu bakal punya teman kerja dari seluruh penjuru dunia. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini, tolnya gratis kalau lagi libur nasional. Lanjut. Oke, jadi saya lagi bikin video untuk TikTok juga sambil scrolling komen gitu kan, baca-bacain komen. Terus, kok hari ini banyak banget yang tanya, Kak tinggal di Malaysia, dengar suara azan nggak? Terus kayak loading dikit gitu kan, kayak pertanyaan macam apa ini gitu. Di Malaysia itu kan penganut Islamnya tinggi ya, jadi masjid juga tersebar di mana-mana gitu. Nah, saya sendiri tinggal di pusat kota, kelihatan nggak? Nah, itu masjid terdekat dari sini, ini pusat kota ya, masjid terdekat dari sini tuh sekitar 1,5 kilo dari sini kalau jalan kaki, dan kedengeran kok azan. Ini baru aja maghrib kedengeran azan, walaupun mungkin memang kan ini kan deket jalan raya, jadi bising suara kendaraan, apalagi nih Jumat malam gitu kan, tapi masih kedengeran suara azan. Jadi saya nggak ngerti itu pertanyaan bisa dari mana dan siapa yang nggak bisa dengar suara azan di Malaysia. Ini mungkin cerita dulu seorang warga negara Indonesia yang berlibur atau dalam urusan kerja di Malaysia, yang dia mengatakan bahwa tidak pernah mendengar suara azan selama di sana, sehingga itu dia merasa rindu merasa rindu dengan suara azan dan menangis-nangis ketika ada di Indonesia mendengar suara azan. Mungkin soal itu ya. Aneh juga sih sebetulnya, dia tuh tinggal di mana sebenarnya sampai-sampai dia tidak mendengar suara azan. Saya saja selama di sana itu tiap waktu yang mendengar azan begitu ya, meskipun suara azan itu tidak sebanyak suara azan di Indonesia yang datang dari berbagai penjuru gitu ya dalam waktu yang bersamaan. Tetapi di Malaysia itu tetap kedengar suara azan meskipun tidak serius, tidak sebanyak di Indonesia. Jadi aneh-aneh saja gitu ya. Ketika ada orang Indonesia mengatakan tidak pernah mendengar azan di
Malaysia. Kecuali kalau ketika azan orang itu memakai headset mendengarkan musik, jadi mana mungkin terdengar suara azan, atau mungkin tertidur ketika suara azan berkumandang. Oke, lanjut. Sejauh ini, selama tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, udah 2 tahun, dan sebelum-sebelumnya juga saya sempat visit ke Malaysia gitu kan, bareng orang tua atau bareng teman-teman. Pengalaman saya interaksi sama orang lokal tuh selalu menyenangkan, selalu berkesan baik, dan itu sangat bertolak belakang kadang-kadang ya sama interaksi netizen-netizen Indonesia sama netizen-netizen Malaysia gitu, yang kayak air dan api, kayak kucing dan anjing, kayak selalu berantem, selalu klaim inilah, klaim itulah gitu. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata itu kita tuh interaksi kayak ya biasa aja, beneran kayak temen biasa gitu, nggak pernah yang berantem nggak jelas gitu. Coba deh teman-teman yang orang Indonesia mungkin bisa sharing juga pengalamannya gimana ketika kalian berinteraksi sama orang Malaysia di Malaysia, atau mungkin orang Malaysia yang datang ke Indonesia interaksi sama orang Indonesia, itu gimana pengalaman kalian? Ya, pengalaman saya sama seperti si kakak ini. Saya tidak pernah mendapatkan sikap yang tidak menyenangkan dari orang Malaysia terhadap saya. Biasa-biasa saja gitu ya, tidak seperti yang terjadi di dalam sosial media yang seakan-akan menjadi musuh bebuyutan, tidak akan pernah akur selamanya, bagai minyak dan air. Tetapi kalau di dunia nyata memang begitulah adanya, kita berkawan, bersembang, berbicara, saling mengerti, ya tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya. Hanya di sosial media saja kami itu yang nampaknya bermusuhan. Dan pengalaman saya sama di sana ya oke-oke aja, berkawan dengan orang tempatan gitu ya. Sembang, bercanda, tertawa. Ya begitulah, seolah-olah tidak ada sekat di antara kita. Mungkin kalau orang Indonesia yang tidak pernah pergi ke sana, ya mungkin stigma negatif tentang orang Malaysia itu akan tetap ada selama mereka tidak pernah pergi ke Malaysia gitu ya. Lanjut. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Jujur, kangen Gojek sama Grab Bike. Di sini tuh ada Grab, InDriver, AirAsia, Gojo, tapi itu semua mobil, nggak ada yang motor. Pernah nanya sama teman-teman di sini, kenapa sih nggak ada ojek? Jadi katanya karena tukang ojek itu biasanya kan laki-laki, terus penumpangnya biasanya perempuan. Nah, itu tuh nggak boleh, mereka tuh dempet-dempetan di motor kalau mereka bukan keluarga atau bukan muhrim. Jadi kalau di sini kalau deket harus jalan kaki atau naik skuter. Usahakan kalau berangkat jangan mepet waktu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Shock banget karena motor bisa masuk jalan tol. Kayaknya sampai saat ini di Indonesia cuma ada satu jalan tol yang memperbolehkan motor deh, di jalan tol Bali Mandara itu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini pengguna jalannya pengendara motor, mobil itu cenderung lebih sopan. Dan di sini nggak banyak yang klakson-klakson. Coba kalau di Jakarta, traffic light baru hijau, udah klakson semuanya. Setuju sekali, saya sangat setuju. Yang pertama soal di sana itu memang ada Grab. Ya betul, alasan di sana tidak ada Grab membawa penumpang gitu ya, karena memang di sana itu tidak diperbolehkan laki-laki dengan perempuan selain muhrim, selain keluarga berboncengan atau berdempetan. Itulah mengapa di sana itu tidak ada Grab bike ya, Grab motor yang membawa penumpang. Adanya membawa makanan gitu ya, Grab food begitulah. Dan di sana memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariah Islam. Kemudian soal motor boleh masuk ke jalan tol. Awal-awal saya juga shock, kenapa ya kok bisa gitu ya? Kan kalau di Indonesia, di jalan tol itu tidak ada pemandangan motor masuk ke jalan tol. Tapi kalau di Malaysia itu ya udah biasa gitu ya. Jalan tol itu juga bisa dinikmati oleh pengguna motor, tidak hanya pengguna mobil atau kereta. Kemudian soal klakson, bunyi horn gitu ya, tidak ada, sangat jarang terdengar di Malaysia kalau tidak dalam keadaan genting atau emergensi, tidak ada. Walaupun dalam keadaan jam atau macet, susah didengar suara-suara klakson itu. Ya. Berbeda, berbanding terbalik dengan Indonesia yang sedikit-sedikit klakson, sedikit-sedikit bunyikan horn yang bikin telinga kita itu semacam mau mendidih gitu ya. Karena ketidaksabaran mereka selalu membunyikan horn ketika jam. Oke, lanjut. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Setiap kali keluar rumah beli makanan, beli sayur mayur, beli baju, beli sepatu, pasti otak ini aktif berhitung. 20 ringgit dikali 3, 60 ribu rupiah. Tunggu, tapi kan sekarang ringgit 3.400.
68.000. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Percaya deh, sewa apartemen di sini harganya lebih masuk akal dibandingkan di Jakarta. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Kalau cerita bagus-bagusnya Malaysia, pasti di komen. Ya udah sana pindah aja jadi warga negara Malaysia. Betul, betul. Di ruang komen saya saja banyak juga yang berkomentar seperti itu. Ya udahlah, kalau kamu suka Malaysia, pergilah ke Malaysia, tinggal di sana. Puji terus tuh Malaysia. Cerita-cerita yang bagus tentang Malaysia ini yang disampaikan oleh orang-orang Indonesia. Mereka netizen-netizen kebanyakan tidak suka dengan itu ya, tapi banyak juga yang suka gitu ya, yang biasa-biasa aja mendengar ini. Yang berkomen-komen seperti itu memang mereka-mereka yang tidak suka dengan hal-hal baik yang ada di Malaysia gitu ya. Dan terkhusus kepada Kokori yang pernah berbincang secara live bersama saya waktu itu, saya bertanya kepada Kokori, apa alasan Anda, Kokori? Apa dasar Anda yang mengatakan bahwa orang-orang yang kerja di Malaysia, TKI Malaysia itu, mereka itu semuanya berpendidikan rendah? Kemudian dijawablah sama Kokori, mereka bisa tidak bahasa Inggris? Ya. Mereka yang bekerja di Malaysia bisa tidak bahasa Inggris? Gitu ya. Saya agak speechless gitu ya, dengan tanggapan Kokori tadi itu. Mengukur level pendidikan orang hanya karena mereka bisa bahasa Inggris atau tidak. Mau dibilang IQ 78 tidak terima. Ya, saya yakin Kokori ini IQ-nya bukan 78. Saya yakin Kokori ini orang cerdas. Akan tetapi sangat konyol apabila orang yang mengklaim dirinya IQ tinggi, tetapi ketika menyimpulkan sesuatu itu kurang mendasar. Ya, seperti tadi yang mengatakan bahwa mengukur level pendidikan orang itu dari kemampuannya berbahasa Inggris. Jadi orang yang tidak pandai berbahasa Inggris, maka Kokori akan menyimpulkan dia punya level pendidikan yang rendah. Begitu. Nah, ini yang saya maksud. Sangat konyol apabila Kokori mengklaim dirinya bukan IQ 78, tetapi memandang ini sangat tidak rasional gitu. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang berpendidikan tinggi sampai sarjana, tapi mereka tidak pandai bahasa Inggris, Kokori. Dan banyak juga di Indonesia yang mereka tidak sampai pada pendidikan tinggi, tapi mereka pandai bahasa Inggris. Nah, di sini Kokori dapat menyimpulkan bahwa kemampuan orang berbahasa Inggris tidak bisa diukur dari level pendidikan mereka. Tidak bisa dilihat dari level pendidikan mereka. Semua orang dapat belajar bahasa Inggris, boleh pandai bahasa Inggris tanpa melihat status pendidikannya, Kokori. Jadi Kokori, tidak semua orang Indonesia yang kerja di Malaysia itu berlevel pendidikan rendah. Hanya karena Kokori melihat mereka tidak pandai bahasa Inggris. Hanya melihat mereka TKI-TKI yang kerja di pekerjaan-pekerjaan kasar, pekerjaan-pekerjaan berat. Yang Kokori anggap mereka tidak pandai bahasa Inggris karena level pendidikannya rendah. Ini apa namanya ya? Pandangan Kokori soal ini tuh sangat-sangat melukai sebetulnya ya, sangat melukai mereka. Ini sangat-sangat merendahkan gitu ya. Padahal banyak juga di sana itu warga negara Indonesia TKI itu yang kerja di perkantoran seperti yang kakak tadi itu, dia pandai kok bahasa Inggris. Dia kerja di bagian IT di sana. Pasti dia punya level pendidikan yang tinggi, dia pasti sarjana Kokori. Lalu Kokori, apa pendapat Kokori melihat ini? Masihkah Kokori dalam mindset yang bagai katak dalam tempurung yang tidak mau melihat sesuatu dari berbagai sisi? Come on Kokori, mari kita membuka mindset kita. Jangan hanya karena Kokori punya sentimen negatif kepada Malaysia, kemudian Kokori merendahkan orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Jangan Kokori. Jangan. Jangan biarkan Anda punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.